Kamu udah kasih informasi palsu ke aku. Informasi palsu yang mana, Mereka Rafael? belum malam pertama, saya suka nggak tahu deh. Aku denger sendiri mereka tuh Nyatanya ngomongin mereka udah ngelakuin malam pertama. Mulai sekarang, Loli Boleh panggil tante cantik mama. boleh saya. Papa, Loli mau kabulin tangan mama cantik. Akhirnya juga guys, Rafael ini menikah dengan Mona nih guys. Dia tidak punya pilihan lain selain menikahi Mona. Nah, di acara hari ulang pernikahannya ya guys ya, di acara pernikahan dia yang mana membuat dia itu cukup grogi sekali nih guys. Dimana ketika dia melakukan ijab kabul, ternyata ijab kabul yang pertama itu kurang sah atau tidak sah ya. Ketika dinyatakan tidak sah, nah, hal tersebut membuat Rafael semakin grogi nih guys, dan semua orang yang menjadi penontonnya di situ nih guys, orang-orang yang menyaksikan di situ ya guys ya, ternyata cukup tegang ya, suasananya menjadi cukup tegang. Nah, akhirnya membuat dia harus mengulangi lagi karena dinyatakan tidak sah, dia harus mengulangi lagi dan dia melakukan ijab kabul lagi ya. Dia memulai lagi. Namun tentu saja hal tersebut membuat Mona ini sungguh sangat khawatir sekali. Sekali sudah gagal karena penyebutan namanya kurang tepat. Ya, dan kemudian dia berusaha untuk mengulangi lagi nih guys. Dia mengulangi lagi akad nikahnya ya di depan penghulu di situ semua nih guys, dan dia berusaha setegar mungkin untuk mengulangi yang kedua. Diharapkan yang kedua ini memberikan yang terbaik. Dia berusaha untuk melakukan yang terbaik. Nah, ketika dia mengucapkan ya janji pernikahan ya ijab kabul, ternyata pengucapan namanya masih saja keliru nih guys. Nah, pengucapan kedua ini saking kelirunya akhirnya membuat mamanya ini sungguh sangat sedih dan menghampiri dia, ya kan, karena ingin menguatkan dia seperti itu nih guys. Bahkan papanya juga hadir agar membuat Rafael ini tenang seperti itu. Ya, dia harus tenang seperti itu, dia mungkin grogi seperti itu, makanya ijab kabul yang kedua gagal lagi nih guys, dan akhirnya dia mengulangi lagi yang ketiga, dan diharapkan yang ketiga ini berhasil. Dan Mona juga berharap yang terbaik di pernikahan yang ketiga itu sah ya, ijab kabul yang ketiga itu sah, dan dia memulai ijab kabul yang ketiga, dan alhamdulillahnya di situ memang pernikahannya berjalan lancar di ijab kabul yang ketiga. Dan tentu saja hal tersebut membuat dia agak sedikit tenang nih guys, karena pastinya kalau yang ketiga itu gagal, waduh nggak tahu lagi Mona akan sedih atau bagaimana. Rafael juga saking groginya nih guys. Nah, setelah dinyatakan sah oleh penghulu membuat Mona ini lega karena dia resmi menjadi istrinya seperti itu nih guys. Dan begitu pun juga dengan Safira yang senang banget ngelihat akhirnya Mas Rafaelnya itu sudah menikah dengan orang lain, yaitu dengan Mona. Nah, sementara itu ada Dania nih guys yang menghadiri pernikahannya Mona dan juga Rafael. Nah, di situ ada anaknya Loli yang melihat ternyata ada Mona. Mona itu adalah tante cantik yang waktu itu memberikan es krim yang banyak nih guys di rumahnya Mona waktu itu. Makanya dia tanya-tanya nih guys, di mana Om es krimnya ada nggak pada waktu itu? Nah, memang di sini Dania tidak ingin bertemu dengan Om es krim, atau yang tak lain di situ adalah Yuda nih guys. Nah, sementara Wulan itu nih guys melihat bahwa acaranya itu kurang mewah, makanannya biasa-biasa aja seperti itu. Dan di situ ya guys ya, Dania ini melihat-lihat ternyata tidak ada Om es krim di situ, dan dia cukup tenang seperti itu nih guys. Namun sayangnya dia melihat di situ ada Om Romi. Ya, gawat sekali kalau ada Romi seperti itu loh guys, dan itu pasti akan bikin masalah. Nah, sementara itu nih guys ya, karena acaranya memang sudah dimulai dari tadi, dan sesi berikutnya adalah salam-salaman, di mana keluarganya ini saling menyalami satu sama lain dengan semua yang hadir anggotanya di situ nih guys. Walaupun sebenarnya mamanya Rafael itu tidak suka ya bersaliman dengan hati yang tulus dengan keluarganya Julian seperti itu nih guys. Namun ya walau bagaimanapun mereka yang mengundang, jadi akhirnya mereka harus bersalaman nih guys dengan fake-nya seperti itu, tidak tulus dari hati. Dan di situ memang ada juga Safira yang menyalami satu sama lain. Di situ dia dengan senyuman. Nah, kemudian nih guys ketika ada Rafael, dia sengaja tidak menyalami. Nah, hal tersebut yang bikin masalah lagi nih guys. Dan mamanya ini juga ngerasa, oh apaan sih, ya kan,
dia seperti itu, kenapa nggak disalimin Rafaelnya itu loh guys. Nah, namun di situ demi kebaikan bersama nih guys, dan tentunya Safira ini nggak mau menyakiti hati Mona ataupun siapapun. Dan di situ giliran mamanya, suaminya Julian juga saliman dengan sama-sama seperti itu. Dan di situ memang sebenarnya Julia dan keluarga sebenarnya cepat ingin pulang-pulang. Namun menurut mamanya Rafael, makan-makan dulu lah seperti itu. Toh makanannya itu kan memang juga enak-enak katanya seperti itu. Nah menurut Wulan makanannya itu biasa-biasa aja, nggak ada yang spesial. Katanya menikahi dengan anaknya yang konglomerat ya, tapi kok biasa-biasa aja nih guys. Mamanya Rafael itu terlalu kepedean akan hal itu. Dan memang nih guys sebenarnya ya, mamanya Julian juga kurang suka nah di situ. Nah sementara Romi ini nih guys memang sengaja mencari Dania. Di mana sih Dania itu? Kok nggak kunjung datang? Apalagi dengan posisi dia yang bersama dengan istrinya Wulan. Nah sementara Sisi ini yang hadir bersama dengan Yuda nih guys, dia tidak tahu akan bikin masalah yang baru ya, karena dia pada waktu itu diajak keluarganya untuk mendatangi pernikahannya Rafael. Dia tidak tahu Rafael yang dimaksud adalah sama dengan mamanya hadir di acara pernikahannya nih guys. Di situ dia tampil angkuh dan cantik ya, sampai dia merasa bisa membuat terpesona Yuda, walaupun Yuda ini sengaja ya membuat atau bisa menaklukkan hatinya Sisi supaya dia bisa memenuhi apa yang dia mau. Dan di situ ternyata ada Dania yang melihat semua keromantisannya mereka berdua yang kurang suka nih guys. Nah sementara mamanya Rafael itu sangat suka sekali karena kehadirannya Loli dan juga mamanya Dania seperti itu nih guys. Dan mengharapkan nantinya harus makan-makan, foto-foto bareng seperti itu karena acara pernikahannya kan spesial. Harusnya foto-foto bareng karena memang Loli itu sudah dianggap cucu mamanya Rafael itu sendiri nih guys. Dan di situ sebenarnya Loli ini mau segera diajak pulang seperti itu loh guys. Walaupun sebenarnya keluarganya Rafael ini tetap ingin melihat Loli ini makan-makan seperti itu bersama, seperti itu mencicipi lah ya istilahnya seperti itu. Nah kemudian akhirnya di situ memang ada Romi yang melihat Dania itu nih guys. Namun dia tidak punya celah ya karena dia berusaha untuk mencari Dania dengan sendirinya. Ternyata malah ada istrinya, jadi dia tidak leluasa. Nah sementara itu nih guys, ada Sisi yang berangkat bersama dengan Yuda dan dia baru menyadari ternyata Rafael dimaksud itu adalah mantannya, ya kan, istrinya Kak Julian atau Safira itu. Nah itu yang jadi masalahnya. Tadi dia bilang keluarganya nggak bisa hadir nih, padahal kan ditawari tuh ya kan, diberikan tawaran untuk menghadiri acara pernikahannya, nggak bisa. Ternyata malah ada keluarganya di sini dan dia berusaha untuk menguatkan dan kemudian akhirnya dia memutuskan untuk masuk nih guys. Padahal juga sudah pulang nih keluarganya ya guys ya. Dan ternyata di situ masih ada Julian bersama dengan keluarganya yang lain nih guys. Dan sementara Wulan ini yang ngerasa kepedean dicari Romi nih guys, dia masih menganggap juga dia yang disukai Romi, padahal Romi ini jelalatan mencari Dania seperti itu nih guys ya. Nah sementara itu keluarganya Julian yang masih berada di situ membuat Sisi ini, waduh, di situ ternyata ada keluarganya di depannya. Dan Safira ngelihat sendiri itu Sisi berjalanan bergandengan dengan Yuda. Akankah atau adakah sesuatu nih guys, mereka berdua ada hubungan spesial apa? Nah itu yang bikin itu nih guys, yang ada di pikirannya Safira. Dan dia juga melihat langsung seperti itu nih guys ya. Dia tidak habis dengan pemikirannya Yuda. Ngapain dia mesra-mesraan dengan Sisi? Ya memang sih itu bukan urusannya dia, tapi dia tahu yang sebenarnya bahwa Yuda tidak begitu peduli dengan Loli ataupun dengan diri dia seperti itu. Nah di situ Sisi memutuskan untuk segera kembali karena tidak pengen ketahuan. Namun tentu saja karena sudah divideokan Safira yang mengetahui sendiri bahwa ternyata di situ ada hubungan khusus spesial. Ternyata justru Sisi ini hadir di acara pernikahannya di situ, namun tidak jadi masuk. Jadi dia berusaha untuk memvideokan itu nih guys, yang nantinya Sisi harus menjelaskan semuanya kepada keluarganya. Hubungannya apa sih dengan Yuda seperti itu? Tanpa dia sadari bahwa dia divideokan seperti itu, Yuda tidak tahu juga di situ ada Safira yang memvideokan kejadian mesra dirinya menggendong atau dirinya yang berbuat mesra dengan Sisi seperti itu. Walaupun itu ada tujuan lain di balik semua itu, namun Sisi sengaja dibuat kelepek-kelepek supaya hatinya terpikat sepenuhnya. Makanya dia digendong, diberikan perhatian yang luar biasa oleh Yuda nih guys.
Namun perhatian itu hanyalah fix saja. Makanya Safira harus ngomong. Nah sementara itu nih guys, ada Rafael. Rafael ini memang sengaja pengen tahu ya guys ya terkait hubungannya dengan Safira dan juga Julian ini, mereka malam pertama sudah atau belum, dan itulah yang diinginkan Rafael, yaitu penjelasan dari Dania. Kenapa Dania bohong mengenai akan hal itu? Nyatanya Julian bersama dengan Safira sudah melakukan malam pertama, memperebutkan tentang hal itu. Karena memang sampai saat ini Rafael tuh masih mencintai Safira nih guys. Namun karena permasalahan dan juga memang Safira sudah tidak suka lagi ya guys ya, karena dia juga sudah punya Julian. Karena walau bagaimanapun ya memang dia dengan Julian seperti itu suaminya. Dan di situ memang karena Dania sudah tidak ada urusan apa-apa, dia ingin memutuskan untuk segera pulang nih guys. Dan sementara itu ada Sisi. Sisi ini sengaja dibuat kelepak-kelepak oleh Yuda. Dia berusaha memberikan perhatian khusus. Kakinya yang keselip tadi yang jatuh berusaha diberikan pijatan ya. Di situ memang Dania melihat sendiri kalau Yuda itu mesra dengan Sisi seperti itu nih guys. Nah, dia kurang suka melihat hubungan mereka karena memang seakan-akan Yuda itu mempermainkan Dania karena dipikirnya dia tuh benar-benar sayang Loli seperti itu. Yuda ini memang ada misi tertentu ya guys ya, membuat kelepak-kelepak Sisi agar hatinya itu jatuh di tangannya sehingga Sisi ini bisa diperbudak dan bisa mendapatkan segala akses informasi mengenai keluarganya Julian dan juga Safira. Tanpa Sisi itu menyadari akan hal itu semua, Sisi yang mulai jatuh cinta dan diperlakukan sebagai permasyurinya, sebagai putri yang cantik jelita, membuat ia itu meleleh. Dan bahkan di situ senyumannya, ya, perhatiannya Yuda yang membuat semuanya lupa bahwa di situ Sisi ini memang adalah ratunya. Sisi yang dibuat seperti ini, wanita siapa yang tidak jatuh cinta terpana seperti itu. Nah, Yuda ini yang dipandangin, dia menyadar bahwa Sisi itu sudah mulai jatuh cinta seperti itu nih guys. Dan di situ ada Dania yang sangat kecewa dengan Yuda seperti itu. Makanya dia berusaha untuk cari jalan lain agar tidak kelihatan oleh Yuda bahwa dia juga hadir di acara pernikahannya Rafael. Nah sementara itu ada suaminya Safira yaitu Julian yang sedang mencari Safira. Kenapa belum balik-balik juga nih guys? Padahal Safira tadi itu mendapatkan informasi besar bahwa Sisi itu ternyata juga hadir di acara pernikahannya Rafael bersama Yuda. Nah kemudian setelah acara tersebut mereka memutuskan untuk pulang. Nah sementara Romi yang masih mencari Dani yang tidak ketemu-ketemu, dia bingung di mana di situ kok nggak ada Dani, padahal sudah sendirian. Padahal dia ingin berduaan dengan Dania. Ternyata di situ ada istrinya nih guys, Wulan. Wulan ini pasti merasa kepedean karena memang dia itu pasti lagi dicari Romi seperti itu. Padahal dia tidak terpana dengan kecantikannya Wulan sama sekali karena memang Romi justru jatuh cinta dan punya anak yang bernama dengan Loli tanpa semua keluarganya itu sadar bahwa di situ ada hubungan gelap antara Romi dengan Dania. Dan di situ memang dia berusaha untuk menyuapi Romi ya guys ya dan memberikan perhatiannya. Dia juga bilang makanannya di sini tuh biasa aja, nggak ada yang spesial di makanan pernikahannya ya, pernikahan Rafael dan Mona. Padahal anak orang kaya kok biasa aja seperti itu. Nah sementara itu ada Sisi yang merasa sedih karena walau bagaimanapun acara pernikahannya sahabatnya kok dia tidak hadir. Makanya dia ingin memutuskan untuk diturunkan di sana saja karena dia mau naik taksi seperti itu. Namun menurut Yuda itu tidak perlu. Dan mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa dari Yuda membuat dia luluh. Dan dia sangat bangga sekali nih guys. Nah sementara itu nih guys, karena mereka semua ya keluarganya Julian tidak jadi makan, makanya dimutuskan untuk makan di kafe saja. Ya, karena ketika di sana ya itu memang suasananya tidak baik. Makanya mamanya Julian ini nggak nafsu makan selama di pernikahannya Mona dan juga Rafael begitu loh guys. Makanya mereka semua memutuskan untuk mencari makanan di kafe karena sudah lapar tentunya ya. Dan Loli itu juga bingung kenapa dia makannya di kafe tidak makan di sana karena mamanya tidak mungkin menjelaskan bahwa di sana kan ada masalah nantinya akan timbul seperti itu. Makanya lebih baik dia makannya di sini enak gitu, tidak terganggu oleh siapapun, kan di sana banyak orang. Ternyata Loli juga melihat di situ ada papanya, tante cantik ya guys ya, yang hadir di situ, yang makan di kafe di situ. Nah kemudian nih guys, ada satu permintaan dari papanya
Julian yang bilang kepada Loli untuk tidak memanggil tante cantik lagi, melainkan memanggil mama seperti itu. Nah, mengenai keputusan itu otomatis membuat Loli ini harus bertanya kepada mamanya, apakah boleh dia boleh nggak memanggilnya mama. Nah, kemudian karena Dania memutuskan boleh, membuat Loli ini akhirnya untuk mengizinkan memanggil tante cantik dengan sebutan mama cantik, dan membuat semuanya happy dong. Jadi nggak ada kekesalan lagi ternyata seperti itu, dan akhirnya bahagialah mereka semua guys.